Di dunia ini, selain terdapat balapan di sirkuit, ada juga balapan yang di luar sirkuit. Balapan ini biasanya melewati berbagai macam medan, seperti tanah dan salju. Selain itu, bukannya balapan secara langsung dengan pembalap lain, mereka balapan melawan waktu dari titik A ke titik B melalui jalur yang udah ditentukan. Ajang balapan apalagi yang sesuai dengan deskripsi itu kalau bukan rally? Dan kali ini gue akan mengajak lu berkenalan dengan World Rally Championship atau WRC. Seperti semua video gue sebelumnya yang memperkenalkan lu tentang sebuah ajang balapan, gue bakal jelasin mulai dari sejarahnya, format balapan, mobil yang digunakan, dan beberapa pembalap terkenal yang pernah bersaing. Sebelum ada WRC, sudah ada berbagai kejuaraan rally yang diadakan di Eropa. Bahkan, orang-orang udah pada balapan rally sejak awal abad ke-20. Ajang rally pertama diadakan pada tahun 1911 dengan Monte Carlo Rally. Tapi ajang rally beserta kehidupan normal di Eropa terpaksa harus berhenti ketika terjadi Perang Dunia I, yang kemudian diikuti dengan Perang Dunia Kedua. Setelah kedua perang tersebut, ajang rally bisa kembali diadakan pada tahun 1950-an. Dari sinilah dimulainya perkembangan dunia rally, dengan banyaknya jalur rally yang sekarang digunakan berawal dari sini. Seperti yang sebelumnya gue bilang, terdapat berbagai ajang balapan rally di Eropa. Dan karena mereka semua beda-beda, aturan yang digunakan juga beda-beda. Sebagai contoh, mobil rally yang termasuk mobil Group 1 bisa ikut Monte Carlo Rally, tapi nggak bisa ikutan di Rally Great Britain. Jadi tergantung lo mau ikut yang mana, bisa aja diterima atau ditolak. Otomatis yang perlu dilakukan supaya ajang rally lebih teratur adalah dengan menyamaratakan semua aturannya dan membuat satu ajang balapan yang akan mengaturnya. Tapi bukan berarti sebelum ada WRC nggak ada kejuaraan rally yang besar di Eropa. Karena sejak 1953 udah ada European Rally Championship, tapi ini bukan kejuaraan yang internasional. Akhirnya di tahun 1973, FIA mendirikan World Rally Championship atau WRC sebagai ajang rally internasional yang mempersatukan berbagai aturan rally yang digunakan sehingga terdapat sebuah standar yang bisa diikuti semua. Selain menyatukan peraturannya, WRC juga mengadakan 13 ajang rally yang tersebar di benua Eropa, Afrika, dan Amerika. Untuk musim pertamanya, WRC mengadakan rally di Monaco, Swedia, Portugal, Kenya, Maroko, Yunani, Polandia, Finlandia, Austria, Italia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sejak 1973, sering terjadi perubahan dalam kalender balapannya, dengan beberapa negara baru yang menggantikan negara sebelumnya. Seperti adanya rally di Selandia Baru, Argentina, Brazil, dan Turki. Kalau kita lihat musim WRC 2024, kelihatan banget perbedaannya dengan musim WRC 1973. Dengan adanya balapan di Monaco, Swedia, Kenya, Kroasia, Portugal, Italia, Polandia, Latvia, Finlandia, Yunani, Chili, Eropa Tengah, dan Jepang. Gue pribadi suka kalau satu musim di WRC nggak pernah sama dengan yang sebelumnya. Karena itu membuat WRC jadi lebih menarik. Balapannya nggak di situ-situ aja dan memberi tantangan yang baru bagi para pembalapnya. Walaupun begitu, ada beberapa ajang rally yang sudah dari dulu menjadi ciri khas dari WRC. Beberapa negara ini bisa dibilang merupakan tiangnya dari WRC, karena mereka sering menjadi bagian dari musim WRC. Tentunya yang paling terkenal adalah Monaco, atau dikenal juga sebagai Rally de Monte Carlo. Ini merupakan pelopor dari balapan rally yang sudah ada sejak 1911. Walaupun terdapat beberapa kali di mana Monaco nggak menjadi bagian dari musim WRC, seperti di tahun 2009 sampai 2011, ini tetap menjadi salah satu ajang rally paling historis dan terkenal di dunia. Makanya Rally de Monte Carlo selalu diadakan di awal tahun. Contoh lagi dari ajang rally yang sudah ada dari dulu adalah di Finlandia, atau juga dikenal sebagai Rally Finland. Dengan pengecualian di tahun 1995, Rally Finland selalu ada di setiap musim WRC. Masuk akal sih kenapa Finlandia sangat populer, karena banyak sekali pembalap WRC yang juga berasal dari Finlandia. Tapi ajang rally yang populer bukan cuma di Eropa. Salah banget. Ingat ya, WRC itu kejuaraan yang internasional dan mereka berkunjung ke berbagai benua. Balapan yang bakal gue sebut terkenal karena tingkat kesulitannya. Selain butuh pengemudi yang jago, juga butuh mobil yang bisa tahan banting. Di negara mana itu? Yaitu di Kenya, atau juga dikenal sebagai Safari Rally. Walaupun sejarah rally utamanya berawal di Eropa, bukan berarti benua yang tepat di bawah Eropa, yaitu Afrika, cuma diem aja dan gak terlibat. Karena Safari Rally udah diadakan sejak tahun 1953 untuk merayakan pengangkatan Ratu Elizabeth II. Dengan jalur yang sulit ditambah dengan cuacanya yang bisa cepat berubah, Safari Rally menjadi salah satu ajang paling populer dan banyak disukai sama pembalap.
Dalam perjalanannya sejak 1973 sampai sekarang, mobil yang digunakan di WRC telah mengalami berbagai evolusi. Mulai dari yang menggunakan mobil Group 4, kemudian beralih ke mobil Group B, lalu beralih ke Group A, terus ke World Rally Car, dan yang paling baru adalah Group Rally 1. Setiap evolusi yang terjadi menggambarkan juga kemajuan teknologi di dunia otomotif yang membuat mobil rally semakin cepat dan juga semakin aman dibanding yang sebelumnya. Itu semua bakal gue jelasin di bagian mobil, tapi gue pengen nyebutin aja sekilas di bagian sejarah WRC, karena ini merupakan bagian yang sudah melekat dengan sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Dengan semua penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa berbagai tantangan yang harus dilewati dari sebuah ajang rally, baik itu melewati tanah, salju, atau cuaca ekstrim, merupakan sesuatu yang sangat menguji driver, co-driver, dan mobilnya. Bahkan di zaman modern ini, di mana mobil rally yang digunakan udah jauh lebih canggih, lintasan yang dihadapi oleh manusia dan mobil tetap aja meminta kesempurnaan dalam mengemudi. Karena satu kesalahan aja bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Baru aja beberapa hari yang lalu, kita melihat balapan terakhir WRC di musim ini, yang diadakan di Jepang, dengan kejuaraan pengemudi diraih oleh Thierry Neuville dari Hyundai, tapi kejuaraan tim diraih oleh Toyota, karena lebih banyak driver Toyota yang mendapatkan poin lebih tinggi dibanding driver Hyundai. Oke, tadi gue udah jelasin secara singkat tentang sejarahnya WRC. Sekarang waktunya ngebahas format balapannya. Satu ajang rally berlangsung selama 4 hari, dan terdiri dari berbagai tahap atau stage. Jumlah stage dalam satu ajang rally biasanya berjumlah di antara 15 sampai 25. Dari satu stage ke stage selanjutnya, si pengemudi membawa mobilnya melewati jalanan umum dan mengikuti aturan lalu lintas. Pas sudah sampai di stage yang dimaksud, bisa gaspol lagi. Satu persatu, para pembalap berlomba untuk menyelesaikan setiap stage dalam waktu paling singkat. Yang menyelesaikan semua stage dalam waktu paling singkat secara keseluruhan adalah pemenangnya. Ketika si pembalap sibuk mengemudi dengan kencang, dia butuh bantuan sama co-driver yang duduk di sampingnya. Co-driver ini punya tugas untuk membaca peta dan memberitahu semua info tentang jalur yang dilewati, seperti seberapa tajam harus belok dan rintangan yang ada di depan. Sebelumnya gue bilang kalau satu ajang rally berlangsung selama 4 hari, dan itu dimulai pada hari Kamis. Tapi di hari Selasa dan Rabu, para driver dan co-driver diberikan waktu untuk melakukan latihan dalam melewati rutenya dengan kecepatan yang dibatasi. Latihan ini selain penting bagi driver, tapi juga penting bagi co-driver, karena dia yang bakal kasih tahu dan membantu si driver dalam melewati jalur tersebut. Kemudian di hari Kamis pagi, para driver dan co-driver diberikan kesempatan untuk melakukan latihan terakhir, tapi kali ini pada kecepatan penuh. Ini juga peluang buat menyempurnakan setup pada mobil. Kemudian pada Kamis malam, balapan rally dimulai dan berlangsung sampai hari Minggu siang sebagai stage terakhir. Stage terakhir memberikan poin tambahan bagi 5 pembalap tercepat. Dalam sebuah ajang rally terdapat sebuah tempat yang disebut service park. Nah, ini merupakan tempat khusus yang dapat digunakan oleh para mekanik tim untuk memperbaiki mobilnya. Tapi tempat servis ini hanya bisa digunakan pada 3 sesi yang telah ditentukan. Sesi pertama berlangsung selama 15 menit di pagi hari sebelum dimulainya sebuah stage. Sesi kedua berlangsung selama 40 menit di pertengahan hari, dan sesi ketiga selama 45 menit di akhir hari tersebut, di mana mobilnya dipersiapkan untuk besok. Terus bagaimana kalau mobilnya bermasalah, sedangkan belum bisa dibawa ke service park? Dalam keadaan ini, hanya driver dan co-driver yang boleh memperbaiki. Mereka cuma boleh pakai peralatan dan suku cadang yang dibawa di dalam mobil. Oke, tadi gue udah ngebahas tentang format balapannya. Sekarang gue bakal jelasin bagian yang paling keren, yaitu mobilnya. Seperti yang gue udah bilang, mobil yang digunakan di WRC mengalami berbagai evolusi. Dari 1973 sampai 1981, WRC menggunakan mobil rally Group 4. Group 4 ini terdiri dari mobil Grand Touring yang bisa digunakan untuk sirkuit dan rally. Dulu di tahun 1969, untuk sebuah mobil mendapatkan homologasi di Group 4, hanya perlu dibuat 25 unit dalam rentang waktu 12 bulan. Tapi di tahun 1971, aturan ini diubah dengan minimal 500 unit yang harus diproduksi dalam 12 bulan agar bisa diterima menjadi mobil Group 4. Contoh dari mobil yang digunakan adalah Lancia Stratos. Kemudian di tahun 1982, mobil Group 4 diganti dengan Group B. Mobil Group B punya kemampuan yang luar biasa. Jumlah tenaga yang dihasilkan lebih tinggi, kecepatannya lebih tinggi lagi, dan suaranya semakin kencang, serta dibantu dengan teknologi yang semakin canggih. Apalagi dengan diperkenalkannya sistem all-wheel drive oleh Audi Quattro. Itu beneran mengubah aturan mainnya. Karena sistem all-wheel drive itu sangat ideal dalam rally. Itu membuat banyak tim mencoba untuk membuat sistem all-wheel drive-nya sendiri. Selain itu, cukup mudah untuk perusahaan mobil mendapatkan homologasi Group B, karena FIA hanya meminta minimal 400 unit yang diproduksi dalam 12 bulan.
Berbagai mobil gila yang digunakan oleh grup B membuat zaman ini dikenal oleh banyak orang sebagai zaman keemasan rally. Contoh dari mobil grup B yang digunakan adalah Audi Quattro. Nah, tadinya setelah grup B akan dibuat kelompok mobil balap baru untuk menggantikannya. Kelompok baru ini disebut grup S, dan mobil yang digunakan bakal jauh lebih cepat dan lebih canggih. Teknologi-teknologi canggih yang digunakan pada F1 di zaman itu bakal dibawa ke WRC. Tapi zaman grup B ini nggak berlangsung lama. Kecepatan yang tinggi mengakibatkan mobilnya sangat berbahaya untuk dikemudikan. Terjadinya berbagai kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, menyebabkan grup B dibatalkan untuk tahun 1987. Kategori ini akhirnya digantikan oleh grup A. Ciri khas dari grup A adalah mereka didasarkan pada mobil yang diproduksi massal, dengan minimal 2.500 unit yang diproduksi dalam 12 bulan. Kemudian, ukuran mesinnya dibatasi menjadi 2.0 liter 4-cylinder. Karena pembatasan itu, mobil grup A memiliki tenaga yang lebih sedikit. Selain itu, jumlah pihak yang berpartisipasi juga nggak banyak, karena jarang sekali ada yang membuat mobil massal dengan sistem all-wheel drive dan mesin yang kuat untuk rally. Walaupun begitu, era ini nggak kekurangan balapan yang seru dan mobil yang keren. Contoh mobil grup A yang digunakan adalah Toyota Celica GT4. Karena ada kesulitan pabrikan mobil untuk ikut WRC, dibentuk aturan mobil baru yang lebih bersahabat bagi siapapun yang pengen ikutan. Mobil baru ini disebut World Rally Car. Dalam aturan ini, pabrikan mobil nggak dipaksa untuk memproduksi mobil performa tinggi dengan sistem all-wheel drive. Mereka tinggal pilih model yang akan digunakan dan pastiin kalau mereka udah buat 2.500 unit dari model tersebut. Bagaimana dengan performanya? Dari model yang udah dipilih, mereka tinggal ganti aja berbagai komponennya, seperti mesin, sistem penggerak, dan suspensi dengan versi yang performa tinggi. Jadi nggak perlu memproduksi mobil massal dengan spek yang tinggi. Cukup 1 atau 2 mobil aja yang mereka ubah menjadi mobil rally. Aturan ini jelas mempermudah dan menarik banyak perusahaan mobil untuk ikut WRC. Makanya aturan World Rally Car bertahan dari tahun 1997 sampai 2016. Jumlah tenaganya dibatasi pada 300 horsepower. Tapi banyak pabrikan mobil yang memperkenalkan banyak inovasi dan teknologi baru seperti active differential dan ground clearance control yang membuat mobil World Rally semakin canggih, tapi juga semakin mahal. Makanya di 2011, aturannya diperketat untuk menyeimbangkan persaingan dan mengurangi biaya operasional. Contoh dari aturan baru ini adalah melarang digunakannya material mahal seperti serat karbon, titanium, dan magnesium. Contoh dari mobil World Rally Car adalah Peugeot 206. Di tahun 2017, aturan World Rally Car diperbarui dengan World Rally Car generasi 2. Apa aja yang diubah? Jumlah tenaga maksimalnya dinaikkan ke 380 horsepower. Kemudian aturan mengenai bentuk dan ukuran dari badan mobil mulai dilonggarkan. Jadi terdapat lebih banyak kebebasan untuk desain bodinya. Contoh dari mobil yang digunakan adalah Hyundai i20 Coupe WRC. Aturan ini bertahan sampai tahun 2021. Kemudian mulai di tahun 2022, WRC memperkenalkan aturan mobil baru untuk menggantikan World Rally Car. Mobil baru ini disebut Rally One. Latar dari dibuatnya aturan Rally One adalah untuk menyesuaikannya dengan keadaan dunia seperti kemajuan teknologi dan mengurangi biaya operasional. Perubahan paling besar adalah digunakannya sistem hybrid dan bensin sintetis dengan tujuan supaya WRC lebih ramah lingkungan. Yang bagus dari sistem hybrid ini adalah WRC melalui Compact Dynamics menyediakan sistem ini bagi semua tim. Karena melakukan riset dan membuat sistem hybrid adalah sesuatu yang mahal. Jadi dengan semua tim dikasih sistem hybrid yang sama, otomatis biaya operasionalnya akan berkurang. Tapi jumlah tenaga yang dihasilkan tetap aja luar biasa. Dengan gabungan dari mesin pembakaran 1.6 liter inline 4 plus sistem hybrid bisa menghasilkan lebih dari 500 horsepower. Kemudian perubahan kedua adalah mobil Rally One tidak perlu homologasi untuk dapat digunakan. Itu karena mobil Rally One dibuat khusus untuk balapan. Mereka bukan mobil produksi yang dimodifikasi. Walaupun begitu, mobil Rally One diwajibkan untuk punya bentuk yang mirip dengan mobil jalanan yang dijadikan referensi. Perubahan ketiga adalah penyederhanaan. Ini semua dilakukan untuk mengurangi biaya seperti digunakannya suspensi sederhana, dihilangkannya active center differential, dilarangnya liquid cooled brakes, dihilangkannya beberapa komponen aerodinamika, dan seterusnya. Kelihatan bahwa mobil Rally One tetap mempertahankan performa dan kemampuannya sebagai mobil rally yang siap menghadapi medan terberat. Oke, tadi gue udah lumayan panjang menjelaskan tentang mobil yang digunakan. Sekarang waktunya gue memperkenalkan lo kepada beberapa pembalap terkenal yang pernah ikutan WRC. Dengan sejarah yang panjang, terdapat banyak sekali pembalap hebat. Tentunya gue nggak bakal bisa menyebutkan semuanya. Tapi beberapa yang cukup terkenal adalah Ari Vatanen, Michelle Mouton, Colin McRae, Tommy Mäkinen, Sebastian Loeb, dan Sebastian Ogier.
Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Semoga kalian bisa lebih mudah memahami tentang WRC. Kelihatan ya, kalau WRC adalah kejuaraan dengan sejarah yang panjang. Mobil yang digunakan sangat keren, dan pembalapnya pada hebat-hebat. Jadi gimana pendapat kalian tentang WRC? Apakah kalian juga suka? Apakah kalian punya pembalap atau mobil favorit? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!